Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam franchise bisnis Indonesia. Baiklah sahabat semuanya, pada video yang lalu kita sudah membahas 3 rahasia cara membangun bisnis franchise. Ya, rahasia pertama kita menentukan bidang usaha. Rahasia kedua menentukan spesialisasi usaha. Rahasia ketiga adalah mendirikan usaha. Bagi sahabat semuanya yang belum menonton video kami sebelumnya, silahkan untuk menontonnya terlebih dahulu. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas rahasia yang keempat, cara kita membangun bisnis franchise, ya, yaitu apa? Yaitu menetapkan standar kerjanya. Tunggu yang satu ini. Baiklah sahabat semuanya, ya, sangat penting ya dalam kita membangun sebuah bisnis franchise, yaitu kita menetapkan standar kerja. Apa itu standar kerja? Yaitu cara kerja yang sama tentunya. Terus kemudian dimanapun dan oleh siapapun. Artinya apa? Ini cakupan, ya, cakupannya adalah meliputi cara kerja, waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan, dan siapa yang wajib melakukannya. Ya. Nah, di sini ada perbedaan tentunya dari masing-masing sebuah bisnis, ya. Kalau bisnis kita masih tradisional, ya, biasanya pemimpin itu, ya, sebagai komando, ya, memberikan tugas kepada pegawainya atau karyawannya. Nah, sedangkan karyawannya, beliau menunggu instruksi dari pimpinannya. Ya, jika kita lihat, ya, kalau sebuah bisnis masih menerapkan seperti ini, berarti bisnis itu masih sifatnya tradisional. Nah, ada tingkatan yang kedua, perbedaan yang kedua adalah bisnis opportunity. Bisnis opportunity itu sudah memiliki aturan, tapi belum baku. Kekurangannya masih ditutupin oleh pimpinan. Beliau menginstruksikan untuk melakukan sebuah pekerjaan kepada pegawainya. Nah, pegawainya ini, ya, melaksanakan, ya, aturan yang belum baku dan masih menunggu instruksi yang dirasa perlu, ya, dari pimpinan. Nah, beda dengan bisnis franchise. Ketika kita membangun bisnis franchise, pimpinan itu bukan lagi menjadi komando atau sentral, tapi pimpinan adalah sebagai pelaksana tugas dari apa? Dari SOP atau standar operasional prosedur. Nah, sedangkan pegawainya sendiri, beliau menjalankan apa yang sudah menjadi standar operasional prosedur, ya, sehingga pimpinan sudah tidak lagi menjadi komando di situ. Jadi pegawai di sini sebagai gaya kerjanya itu menerapkan sebuah standar operasional prosedur. Nah, itu. Nah, kemudian apa sih pentingnya kita menetapkan standar kerja? Yang pertama adalah tentunya pekerjaan dapat dilakukan dengan mudah dan memuaskan. Ya, sahabat semuanya. Jadi dengan kita menetapkan standar kerja, ya, itu dimungkinkan bahan baku yang sudah berstandar baik, ya, kemudian proses pekerjaannya baik, finishingnya baik, tentunya kualitasnya pun akan baik dan akan sama. Gitu ya yang kita harapkan seperti itu. Ya, ini pentingnya kita menetapkan standar kerja yang pertama. Yang kedua adalah mewujudkan kerapian, ya, keteraturan. Demi apa? Demi efisiensi dan efektivitas kerja. Coba contohnya, kita bisa bedakan nih. Ketika kita masuk pasar tradisional, ya, di situ suasana seperti apa? Ada sebagian pasar yang becek, ya, kemudian tidak rapi, ya, kurang teratur dan lain sebagainya, yang membuat konsumen atau pembeli itu kurang nyaman. Nah, bandingkan dengan pasar-pasar modern atau minimarket atau supermarket, itu jauh
sangat berbeda sekali. Kenapa? Sebuah minimarket maupun supermarket menerapkan standar kerja yang ketat, ya, sehingga dalam sebuah persaingan bisnis tentunya mereka yang akan menang. Ya, ini pentingnya kita menetapkan standar kerja. Yang kedua, yaitu mewujudkan kerapian, keteraturan demi efektivitas dan efisiensi sebuah pekerjaan. Nah, berikutnya adalah yang ketiga, dapat mengembangkan usaha tentunya, ya. Nah, kita kan membangun sebuah bisnis franchise, tentunya kedepannya cita-cita kita adalah dapat mengembangkan usaha dimanapun kita berada. Ya, bisa jadi pengembangan usaha ini bukan hanya di lokal, di Indonesia, tapi bisa jadi nanti di internasional. Ya, nah, jadi standar kerja ini nanti akan mempermudah dalam mengembangkan usaha. Mempermudah dalam mengembangkan usaha. Ingat, bukan saja kita tugasnya mencari tempat yang bagus, tempat yang strategis, kemudian memenuhi memenuhi dari barang-barang yang akan kita jual. Tetapi yang lebih penting adalah mengelolanya, cara mengelola yang baik. Nah, inilah pentingnya kita menetapkan standar kerja, sehingga ketika kita membuat usaha baru, membuat cabang baru, kita mengharapkan cabang yang kita buat ini sama persis dengan cabang yang pertama yang kita buat dari standar kerjanya. Ini pentingnya menetapkan sebuah standar kerja, ya. Nah, kemudian yang keempat adalah tentunya kita lihat, ya, dapat mewujudkan atraksi profesional, ya. Untuk apa? Tentunya untuk menarik konsumen dan investor. Nah, dengan standar kerja yang baik, yang bagus, tentunya konsumen atau pembeli itu sangat tertarik sekali berkunjung ke usaha kita, ya. Contoh, kalau di warung tradisional orang membeli sebuah barang, beliau harus pesan dulu kepada siapa? Kepada pemiliknya, dan nanti akan diambilkan. Tapi kalau di minimarket, ya, orang yang membeli sebagai konsumen, beliau akan ngambil sendiri barangnya, memilih sendiri barangnya. Kemudian di situ sudah ada harganya yang standarnya sudah ada. Kalau konsumen masuk di minimarket, itu sangat berbeda sekali. Berbeda kenapa? Di situ ya sudah disiapkan keranjangnya. Kemudian jenis-jenis dari barangnya sudah diklasifikasi masing-masing. Ditempelkan daftar harganya, ya. Silahkan tinggal pilih mana yang mau dibeli. Dimasukkan ke keranjang. Kemudian setelah dimasukkan ke keranjang, konsumen dengan sukarela datang ke kasir, dan kasir menginput sehingga tidak terjadi kesalahan, dan juga pelayanan pun akan memuaskan. Nah, dengan demikian konsumen merasa puas, merasa terlayani dengan baik, dan bisa jadi konsumen ini nantinya akan menjadi investor di usaha kita karena menarik bisnis kita, ya. Dan tentunya investor mau menginvestasikan usahanya ke kita karena memang betul-betul usaha kita itu kompetitif. Nah, 4 alasan ini kenapa kita penting untuk membuat standar kerja, ya. Nah, sahabat semuanya, tinggal mari yuk kita terapkan pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Jika usaha kita yang saat ini belum memiliki standar, ya, kita buatkan, ya. Kita buatkan standar kerjanya, ya, rumusan-rumusan standar operasional prosedurnya kita cicil, ya, sehingga nanti kita sudah lengkap. Dan ini kita bisa terapkan pelan-pelan. Mudah-mudahan usaha sahabat semuanya, ya, dengan menetapkan atau menerapkan standar kerja ini menjadi lebih baik dan menjadi lebih berkembang. Ya, jika video ini bermanfaat untuk sahabat semuanya, mohon bantu untuk subscribe, like, komen, klik tombol lonceng agar Anda mendapatkan video notifikasi berikutnya. Baiklah, salam sukses buat Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.